Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Akibat menurunnya omset penjualan, setiap minggu, satu persatu karyawan Aldi dan Nia dikeluarkan. Ada uang nggak, Bun? Ya Allah ya, uang kita tuh tinggal dikit. Mau beli apa lagi sih? Nggak banyak kok, Bun. Ayah cuma butuh kendil, Bun. Ini ya kendilnya, udah Bunda beliin. Itu bambu buat apaan ya? Oh ini, nanti Bunda juga bakalan tahu. Kita buka sama-sama aja di kamar. Pada tahun 2018, Aldi, seorang kepala keluarga yang bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Namun setelah berjalan 3 bulan bekerja di perusahaan tersebut, ia tak menyangka jika dirinya harus terkena PHK dikarenakan masa kontrak kerjanya telah habis. Ya, pulang-pulang kok mukanya lemes banget. Ada apa ya? Anu, Bun, ayah baru saja kena PHK, Bun. Loh, kok bisa ya? Emang ayah ngelakuin kesalahan sampai di PHK segala? Enggak, Bun. Ya emang kontrak kerja ayah aja yang udah habis. Udah nggak diperpanjang lagi sama perusahaan. Ya udah nggak apa-apa ya. Semoga aja nanti dapat kerjaan yang lebih baik. Iya, Bun. Mending sekarang ayah mandi dulu aja, biar seger. Enggak, Bun. Nanti aja. Ayah mau nyantai dulu di depan teras. Tak terasa, hari sudah mulai gelap. Namun Aldi sejak tadi hanya melamun memikirkan masa depan keluarganya. Ya, kenapa ya? Kok dari tadi bengong aja? Kayak orang banyak pikiran. Iya, Bun. Ayah takut nggak punya uang, Bun. Takut nggak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Udah ya, nggak usah dipikirin. Malah bikin stres nanti. Kalau rezeki mah ntar ada aja ya. Sekarang ayah mandi aja dulu. Udah mau isya loh ini. Iya ya, Bun. Nggak kerasa udah mau isya aja. Perasaan baru duduk sebentar deh. Kalau gitu, ayah tak mandi dulu, Bun. Bun, ayah mau ngomong bentar, Bun. Iya ya, mau ngomong masalah apa ya? Gini, Bun. Tadi pas mandi, ayah dapat ide, Bun. Gimana kalau kita bikin usaha, Bun? Usaha apa emangnya ya? Ya, usaha kecil-kecilan, Bun. Kayak jualan keripik. Yang penting kita ada pemasukan aja dulu, Bun, tiap hari. Nanti Bunda yang bikin keripiknya, terus ayah yang masarin ke toko-toko. Emang mau bikin keripik apa ya? Kita jual aja keripik hasil pribumi, Bun. Keripik pribumi? Yang kayak gimana tuh ya? Ya, seperti pisang, tales, ubi-ubian gitu, Bun. Gimana? Bunda sih setuju-setuju aja ya. Yang penting bisa nyukupi keluarga kita. Tapi kira-kira butuh modal berapa ya? Paling 4 jutaan, Bun, buat beli minyak dan bahan-bahan baku lainnya. Kalau sekarang Bunda belum ada uang segitu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Besok ayah coba usahain buat pinjem modal ke saudara, Bun. Oh iya ya. Singkat cerita, setelah mendapatkan pinjaman modal, Aldi dan Nia pergi ke pasar untuk membeli bahan baku yang diperlukan. Mereka lalu memulai membuat keripik dan memasarkan produk mereka ke toko-toko. 2 bulan berjalan, usaha mereka terus berkembang dan omset mereka juga meningkat. Ya, gimana kalau kita mulai pakai karyawan? Nanti ada yang goreng keripik sendiri, sama yang kirim-kirim ke toko juga sendiri. Ya nggak apa-apa, Bun. Tapi nanti gimana kalau omset kita nggak cukup buat gaji karyawan, Bun? Insya Allah dengan omset kita yang sekarang, kalau dihitung-hitung buat kebutuhan pokok ada, terus cicilan-cicilan juga ada. Ya masih cukup lah ya kalau buat gaji karyawan. Kalau gitu terserah Bunda aja. Kan yang ngatur bisnis ini semuanya Bunda. Terus rekrut karyawannya gimana, Bun? Rencananya sih Bunda mau ngambil karyawan dari tetangga-tetangga aja ya. Ya biar lebih terpercaya gitu. Oh ya udah, ayah ikut rencana Bunda aja. Seiring bertambahnya karyawan, hari demi hari, usaha keripik Aldi dan Nia semakin maju. Bahkan Aldi dan Nia mampu membeli mobil dan tanah dari hasil jualan keripik tersebut. Namun sejak virus COVID melanda, semuanya berubah.
Yah, ini gimana solusinya? Pendapatan keripik kita makin kesini makin turun sejak adanya COVID. Buat bayarin gaji karyawan aja nggak cukup. Ya mau gimana lagi Bun, bukan cuma kita aja yang kena dampaknya. Toko-toko yang lain juga satu persatu mulai tutup. Mungkin jalan satu-satunya ya kita harus ngurangin karyawan Bun. Tapi Bunda rada gak tega ya mau mencatin karyawan. Ya kasihan aja, soalnya mereka nggak punya kerjaan lain. Ya sama Bun, cuma masalahnya kalau kita nggak ngurangin karyawan, bisnis kita yang bakalan bangkrut Bun. Akibat menurunnya omset penjualan, setiap minggu satu persatu karyawan Aldi dan Nia dikeluarkan. Karena tak ingin usahanya gulung tikar, mereka kemudian menjual aset yang berupa tanah untuk menopang biaya operasional. Namun upaya Aldi dan Nia tersebut tak membuahkan hasil. Aku udah pusing ya mikirin usaha ini. Jualan kita gini-gini aja, gak ada perkembangan. Biasanya sehari keripik udah habis, sekarang selalu sisa. Gimana ini ya? Masa kita harus kurangin karyawan lagi? Sedangkan karyawan kita sekarang sisa 2. Ya udah terserah Bunda aja lah, gimana baiknya Bun? Ayah ngikut aja apa kata Bunda. Bu, sebelumnya minta maaf ya. Saya dengan berat hati harus mengatakan ini. Kalau mulai besok, Ibu berhenti bekerja dulu ya. Waduh, jangan pecat saya, Non. Saya mohon, saya nggak punya pekerjaan lain, Non, buat ngidupin keluarga saya. Maaf banget Bu, kami juga terpaksa ngelakuin ini. Karena semenjak COVID, penjualan keripik terus menurun Bu. Ya sudah, kalau nggak bisa kerja bikin keripik, saya kerja di rumah ini juga nggak apa-apa, Non, sebagai pembantu. Tetap nggak bisa Bu, jujur saja Bu. Kami udah nggak ada uang lagi buat menggaji karyawan. Jadi sekali lagi mohon maaf banget Bu. Sejak saat itu, Aldi dan Nia sudah tak memiliki karyawan lagi, sehingga mau tak mau mereka menjalankan usaha keripik tersebut berdua. Namun tetap saja, semakin hari penjualan keripik mereka terus menurun. Sampai-sampai mereka harus menjual mobil untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Gimana ya jualan hari ini? Maaf Bun, keripik hari ini nggak habis, masih sisa 20 renteng. Soalnya toko-toko juga pada tutup, jalanan pun juga sepi. Iya nggak apa-apa ya, Bunda juga ngerti kok. Kita minta petunjuk aja sama Allah supaya ditunjukkan jalannya. Iya Bun, semoga kita dapat rezeki lagi Bun. Keesokan harinya, Aldi kembali memasarkan sisa keripik kemarin ke toko-toko. Namun tak ada satupun keripik yang terjual. Keripik hari ini kejual berapa ya? Ah udahlah Bun, kita berhenti aja jualan keripiknya. Ayah capek Bun, jualan cuma 20 bungkus saja, kesana kemari nggak ada yang laku. Ya udah, kalau memang keputusan ayah kayak gitu, nggak apa-apa. Untuk sementara waktu kita gulung tikar aja dulu sampai wabah COVID ini selesai. Semenjak usahanya bangkrut, setiap hari Aldi sering menghabiskan waktu untuk memancing, dan setiap sore ia membawa ikan hasil tangkapannya untuk dimakan. Namun di lain hari, Aldi pulang lebih awal tanpa membawa ikan. Loh, tumben ya pulang cepet. Biasanya asar baru pulang. Terus ikannya mana ya? Iya Bun, ayah sengaja pulang cepet karena ada urusan. Emang urusan apa ya? Udah jangan dibahas Bun, nanti Bunda malah makin emosi. Oh iya Bun, dana bantuan dari pemerintah bulan ini masih ada nggak Bun? Masih ada kok ya, sisa 900.000. Emangnya kenapa ya? Anu Bun, ayah mau pinjem uangnya dulu Bun, ada keperluan. Emang uangnya mau buat beli apa ya? Beli pancingan? Bukan Bun. Terus buat apa dong? Bunda jangan marah dulu ya, intinya uang itu bukan buat macem-macem kok Bun. Ya sudah kalau memang gitu, ini uangnya ya. Makasih Bun, ayah pergi dulu ya. Saat itu juga, Aldi pergi meninggalkan rumah selama 2 hari. Tepat di hari Selasa Kliwon, Aldi baru pulang ke rumah. Dari mana aja ya? 2 hari kok baru pulang? Udah jangan banyak tanya Bun, ada uang nggak Bun? Ya Allah ya, uang kita tuh tinggal dikit. Mau beli apa lagi sih? Nggak banyak kok Bun, ayah cuma butuh kendil Bun. Kendil? Buat apaan ya? Udah, nanti Bunda juga bakalan tahu uangnya ada nggak Bun? Ya ada, kalau cuma buat beli kendil. Ya udah, besok tolong beliin kendil ya Bun ke pasar.
Oh ya, sama siapin kamar kosong, Bun. Iya ya. Pagi harinya, Nia pergi ke pasar untuk membeli sayur dan juga kendil sesuai permintaan suaminya. Ini ya kendilnya, udah Bunda beliin. Dapat berapaan, Bun, kendilnya? 20 ribuan ya. Itu bambu buat apaan ya? Oh ini, nanti Bunda juga bakalan tahu. Kita buka sama-sama aja di kamar. Bun, bangun Bun. Ayo kita masuk ke kamar, Bun. Ada apa sih ya? Kita kan udah di dalam kamar. Maksudnya pindah ke kamar sebelah, Bun, yang udah Bunda bersihin tadi. Oh, mau ngapain sih ya? Udah cepetan, ayo ikut aja, Bun. Iya. Setelah semua persiapan ritual selesai, Aldi lalu membuka bambu yang telah ia dapatkan sebelumnya. Tak lama kemudian, muncul sesosok makhluk yang keluar dari bambu tersebut. Mama. Ya, makhluk ini kok manggil aku mama ya? Udah, jangan takut, Bun. Kalau dia nanti minta sesuatu, turutin aja, Bun. Karena sebentar lagi, hidup kita akan jaya, Bun. Meski diselimuti rasa takut, Nia terpaksa menyusui makhluk tersebut karena tak ingin hidupnya susah terus-menerus. 1 jam kemudian, makhluk itu masuk ke dalam kendil yang sudah disiapkan sebelumnya. Bun, kalau gitu ayah pergi dulu ya. Emangnya mau pergi kemana ya? Tengah malam kayak gini. Ya cari uang lah, Bun. Paling jam 4-an subuh baru pulang. Oh ya udah, hati-hati ya. Bunda mau tidur lagi kalau gitu. Masih ngantuk banget ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bun, coba lihat, Bun. Apa yang ayah bawa? Hah? Banyak banget ya uangnya. Uang dari mana ini? Ayah habis babel rumah orang. Bukanlah, Bun. Ini uang hasil dari pasar-pasar, Bun. Wah, kalau kayak gini, kita bisa bayar utang gaji karyawan ya. Bukan cuma hutang aja, Bun. Belanja apapun yang Bunda mau juga bisa. Di malam Selasa Kliwon berikutnya, Nia kembali menyusui makhluk itu. Setelah Nia selesai menyusui, Aldi kembali melakukan aksinya di kampung sebelah. Dan tak lama kemudian, tas yang dibawa oleh Aldi penuh dengan uang. Ini beneran ya? Totalnya 70 juta. Ya beneran lah, Bun. Masa bohongan? Kalau tiap hari gini terus, kita bisa jadi kaya raya ya. Kan ayah udah bilang, Bun, kalau hidup kita bakalan jaya lagi. Inilah buktinya. Berjalan 3 bulan memelihara tuyul, hidup Aldi dan Nia semakin jaya. Mereka sering berfoya-foya dengan sering berbelanja online di saat orang lain sedang kesusahan karena corona. Ya, gimana kalau kita buka usaha lagi? Biar tetangga-tetangga kita nggak curiga. Lah, buat apa kita bikin usaha lagi, Bun? Lawang kita udah kaya raya kayak gini, ngapain capek-capek bikin usaha? Bukan masalah itu ya. Makanya kalau orang ngomong itu didengerin dulu. Takutnya tetangga-tetangga itu curiga ya. Kita nggak kerja apa-apa, tapi bisa beli barang ini itu. Apalagi sekarang cari duit susah gara-gara corona. Ya ibarat kata buat kedok aja gitu. Oh gitu toh, Bun. Ya udah, terserah Bunda aja lah. Sejak hari itu, Aldi dan Nia membuka usaha keripiknya kembali hanya untuk menutupi praktek pesugihan mereka. Namun beberapa bulan kemudian, Bunia, makin hari kok makin kurus aja. Padahal itu udah enak. Mau beli apa aja bisa, tinggal tunjuk. Ya emang kenapa? Masalahnya apa, Bu? Kok ibu ngomongin saya? Jangan-jangan kalau di belakang sering ngomongin saya juga ya? Ya enggak, aneh aja gitu loh. Orang hidup udah enak, mau beli apa-apa keturutan semua, kok badannya makin kurus. Apa nggak bahagia tak sama suaminya? Ya, tadi pas Bunda belanja ke warung, ada tetangga yang ngomongin kita ya. Kayaknya dia curiga sama kita deh. Maksudnya curiga gimana, Bun? Emang dia ada bukti kalau kita pelihara tuyul? Ya, bukan kayak gitu ya. Lah terus curiga apa dong, Bun? Mereka curiga gara-gara badanku tiap hari makin kurus ya. Oh ya udah, Bunda cepetan ganti baju, Ki. Emang kita mau kemana ya? Ya, kita periksa ke puskesmas, Bun, sekarang. saat itu Aldi dan Nia bergegas pergi ke puskesmas terdekat. Namun hasil pemeriksaan semuanya normal dan tak ada penyakitnya. Bun, gimana Bun hasilnya? Katanya sih normal-normal aja ya, nggak ada penyakitnya.
Kok bisa pun nggak ada penyakitnya? Makanya itu ya, Bunda juga bingung. Ya udah, besok kita coba periksa lagi ke rumah sakit yang lebih besar aja, Bun. Iya ya. Keesokan harinya, Aldi dan Nia pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu penyakit yang diderita oleh Nia. Namun saat berada di ruang tunggu, ada seorang kakek-kakek yang sejak tadi memperhatikan Nia dari kejauhan. Antrian nomor 23. Jadi saya sakit apa ya, Dok? Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan, ibu nggak sakit apa-apa. Semuanya normal kok. Mungkin ibu cuma kecapean saja. Jadi saya cuma ngasih vitamin aja ini, Bu. Oh gitu ya, Dok. Makasih banyak, Dok. Iya, sama-sama, Bu. Gimana pun kata dokternya? Sama aja ya, kata dokternya juga nggak ada penyakitnya. Ya udah, Bun. Besok kita coba periksa ke tempat lain lagi. Dek, tunggu. Saya mau ngomong, Dek. Bapak ngomong sama saya, ta? Iya, Dek. Saya mau ngomong sama kamu. Kalian suami istri bukan? Iya, Pak. Kami suami istri. Emang ada perlu apa ya? Ada sesuatu yang penting yang mau saya bicarakan sama kalian berdua. Kalau memang penting, kita bicarain di tempat lain aja, Pak. Ketika itu, mereka langsung pergi dari rumah sakit dan berhenti di sebuah rumah makan. Sebenarnya, Bapak mau ngomong apa? Saya kasihan melihat istri kamu. Kamu melihara tuyul ya? Maksud Bapak apa? Jangan asal nuduh ya kalau nggak ada bukti. Udah ya, udah. Kita dengerin dulu omongan si bapak ini. Siapa tahu yang disampaikan penting. Jadi, mau kamu ke rumah sakit yang mahal pun, atau rumah sakit yang sekelas internasional, tetap aja, kamu nggak bakal bisa menemukan penyakit istrimu sampai kapanpun. Karena sebenarnya, istrimu memang nggak ada penyakitnya. Maksudnya apa, Pak? Ya, karena kamu jadi kurus kering gini, itu karena kamu melihara tuyul. Emang Bapak punya buktinya apa? Asal kalian tahu, saat istrimu menyusui tuyul, yang dihisap bukanlah air susunya, melainkan darah dan dagingnya. Kalau kamu memang sayang sama istrimu, cepat kembalikan tuyul itu ke tempat asalnya. Iya, Pak. Mungkin saya akan segera kembalikan tuyul itu ke tempat asalnya. Tapi sebelumnya, apa kalian ada perjanjian seperti tumbal atau yang lainnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada perjanjian sama sekali. Ya sudah, kalau nanti kamu sudah kembalikan tuyul itu, segera hubungi saya. Ini nomor HP saya. Iya, Pak. Keesokan harinya, Aldi pergi ke rumah seorang kuncen untuk mengembalikan tuyul yang sebelumnya ia pelihara. Sesampainya di rumah, Aldi lalu bergegas mengabari Pak Jarwo. Halo, Pak. Iya, halo. Gimana? Sudah kamu kembalikan tuyulnya? Sudah, Pak. Sudah saya kembalikan ke tempat asalnya. Oh, ya sudah kalau gitu. Sekarang kamu dan istrimu lakukan sholat taubat agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, Pak. Semenjak Aldi dan Nia bertobat, harta hasil pesugihan yang mereka dapatkan satu persatu mulai lenyap. Bahkan mobil mereka pun dibawa kabur oleh temannya sendiri. Bu, udah dengar gosip terbaru nggak, Bu? Gosip apaan, Bu? Itu loh, Bu, soal Bu Nia. Dengar-dengar katanya mereka lagi bangkrut dan jatuh miskin lagi, Bu. Yang bener, Bu. Ya beneran, Bu. Aneh nggak sih, Bu? Mereka jadi kayanya cepet, terus miskinnya juga cepet. Karena banyaknya omongan dari tetangga-tetangga, Aldi dan Nia akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Sekitar jam 9:30, Andre mulai mengamplas salah satu pintu kamar. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil. Bentar, kok kayak ada suara anak kecil ketawa-ketawa ya? Suaranya sih jelas banget dari dalam kamar ini. Loh, kok kosong? Tadi suara siapa dong? Pada tahun 2023, Andre yang berprofesi sebagai tukang cat, kala itu sedang duduk-duduk di depan teras rumahnya. Namun tiba-tiba, ia mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal. Pak, ada telepon nih. Dari siapa, Bu? Nggak tahu, Pak. Nggak ada namanya ini. Kayaknya sih nomor baru. Oh, ya udah sini biar Bapak angkat. Halo? Iya, halo. Ini betul nomornya Mas Andre tukang cat?
Iya betul Pak, mohon maaf, sebelumnya ini dengan siapa ya? Saya Pak Joko mas, yang tinggal di perumahan Permai. Oh, ada urusan apa ya Pak, nelpon saya? Gini mas, saya rencananya mau pakai jasa Mas Andre buat ngecat rumah saya. Tapi ngecatnya cuma ngecat pintu sama jendela aja mas. Budgetnya juga nggak terlalu banyak mas. Yang penting kelihatan serat kayunya aja mas. Oh iya Pak, bisa. Oke, kalau gitu nanti kita sambung lagi teleponnya mas. Saya masih ada kerjaan soalnya. Iya Pak. Halo mas, gimana? Jadi ke rumah saya nggak buat survei? Barangkali harganya cocok, bisa secepatnya langsung kerja. Insya Allah jadi Pak. Mungkin nanti sore saya ke rumah Bapak. Ya udah, saya kirimin alamatnya lewat WA aja ya mas. Iya Pak. Sore harinya, Andre pergi ke rumah Pak Joko. Sesampainya di sana, Andre mengambil foto rumah untuk memastikan bahwa itu adalah rumah Pak Joko. Halo Pak, rumahnya benar itu bukan yang difoto? Iya mas, bener, itu rumah saya. Cuma sekarang saya nggak ada di rumah mas. Lah terus, Bapak di mana sekarang? Saya lagi di Tangerang mas. Dalam waktu dekat ini, saya belum bisa pulang. Jadi mas Andre, nanti ketemu Pak Ian ya, yang pegang kunci rumah saya. Masnya tungguin aja di halaman rumah, pagarnya nggak dikunci kok. Oh iya Pak. Saat memasuki halaman rumah Pak Joko, Andre terkesan melihat kemewahan rumah tersebut. Namun suasana rumah Pak Joko layaknya rumah kosong yang tak berpenghuni. Beberapa menit kemudian, Ini Mas Andre ya, yang mau ngecat rumah ini? Iya betul Pak. Kalau gitu, ini Mas kuncinya. Oh iya Mas, tadi Pak Joko pesen, kalau yang dicat itu pintu sama jendela yang di lantai 2 Mas. Di atas tuh cuma ada 2 kamar, sama pintu utama yang menuju balkon Mas. Semuanya nggak dikunci kok Mas. Palingan yang dikunci cuma kamar yang ada di lantai 1, sama pintu depan ini. Oh iya Pak. Silakan masuk duluan Pak. Enggak Mas, saya nunggu di luar aja. Masnya aja yang masuk. Wah, saya nggak enak Pak kalau masuk ke rumah orang sendirian tanpa ada tuan rumahnya. Nggak apa-apa Mas, anggap aja ini rumah sendiri. Masnya masuk aja. Ya udah kalau gitu Pak. Ini rumah mewah, tapi kok banyak debunya di lantai sampai ngecat jejak kaki loh. Apa nggak pernah dibersihin ya sama pemiliknya? Ah, udahlah, bukan urusanku juga. saat itu Andre langsung menuju lantai 2 untuk menghitung perkiraan biaya yang harus dibayar oleh Pak Joko. Setelah itu, Andre kembali menghubungi Pak Joko. Halo Pak, tadi sudah saya hitung. Di atas ada 3 pintu sama 4 jendela. Kira-kira biaya ngecatnya habis 3.200.000 Pak. Ya paling kalau dikerjakan selesainya 4 harian Pak. Terus ini kan cuma pekerjaan sedikit Pak. Jadi saya nggak ngajak temen Pak. Ya udah gini aja mas, biar enak, itu biayanya saya genepin aja 300.000. Jadi totalnya 3,5 juta. Terus nanti selama masnya kerja di situ, kuncinya Mas Andre bawa aja, biar nggak bolak-balik ke rumah Pak Ian. Waduh, saya nggak berani bawa kuncinya Pak. Takutnya kalau terjadi kehilangan atau apa, saya nanti yang tanggung jawab. Mending saya bolak-balik aja ke rumah Pak Ian Pak. Oh, ya nggak apa-apa mas, nggak masalah. Cuma saya mau nyampein yang paling penting ini mas. Ini masalah privasi. Jadi saya minta selama proses pengerjaan di rumah saya, jangan difoto-foto buat sampel hasil kerjanya mas ya. Apalagi sampai divideoin. Ya intinya apapun yang ada di rumah saya, jangan sampai difoto-fotoin. Meskipun nggak ada hubungannya dengan kerjaan mas. Oke Pak, nggak masalah. Oh ya, di situ ada Pak Ian nggak? Saya mau ngomong sebentar sama Pak Ian. Ada Pak. Pak Ian, ini Pak Joko mau ngomong. Setelah beberapa menit Pak Ian ngobrol dengan Pak Joko, Andre kemudian diajak pergi ke rumah Pak Ian. Ini rumah saya Mas. Jadi besok kalau mau kerja, langsung mampir sini aja buat ngambil kuncinya. Oh iya Pak, kalau gitu saya pamit pulang dulu Pak. Tunggu mas, jangan pulang dulu. Masuk dulu ke rumah saya. Ada yang mau saya bicarakan, penting. Gini Mas, mengenai biaya pengecatan, tadi sudah saya obrolin sama Pak Joko. Katanya uangnya dibayar cash langsung di depan. Anu Pak, sebelumnya saya minta maaf. Saya nggak mau kalau uangnya dibayar cash duluan. Soalnya saya belum kerja Pak. Lebih baik uangnya dibayar setelah pekerjaan saya selesai Pak.
Oh ya sudah, kalau memang maunya Mas kayak gitu, ya nggak apa-apa sih. Assalamualaikum, Pak Ian. Waalaikumsalam. Saya mau ngambil kunci, Pak. Iya, Mas. Tunggu bentar. Ini, Mas, kuncinya. Sama ini termos. Barangkali Masnya nanti mau bikin kopi. Tapi maaf, Mas. Termosnya rada error. Nanti kalau airnya nggak panas, bisa pakai kompor yang ada di dapur, Mas. Iya, Pak. Nanti saya pakai kompor kalau termosnya error. Oh iya, nanti siapa tahu Masnya kalau butuh tangga, bisa ambil di gudang lantai 1 ya, Mas? Iya, Pak. Ini kok nggak mau kebuka ya pintunya? Kata Pak Ian kemarin nggak dikunci. Apa jangan-jangan pintunya emang udah seret ya kalau dibuka? Ketika itu, Andre lalu berinisiatif untuk mendobrak pintu tersebut. Namun saat pintu itu terbuka, ia melihat sebuah ember yang terbalik dan beberapa yuyu yang tergeletak di lantai. Pantesan susah banget pintunya dibuka. Ternyata ada bak air di belakang pintu. Tapi kok ada yuyu juga di sini? Buat apaan ya kira-kira Pak Joko naruh bak air sama yuyu di dalam kamar? Ah udahlah, yang penting sekarang aku harus bersihin dulu nih lantai. Andre kemudian turun ke lantai 1 untuk mencari sebuah kain pel. Setelah membersihkan lantai kamar yang basah, Andre lalu membuka kamar yang lain untuk memastikan apakah ada bak air lagi di dalam kamar. Kayaknya di sini nggak ada bak air, berarti cuma yang di kamar kosong tadi aja. Ini foto siapa ya? Kelihatannya sih masih muda nih cewek. Apa mungkin foto anaknya Pak Joko ya? Sekitar jam setengah 10, Andre mulai mengamplas salah satu pintu kamar. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil. Bentar, kok kayak ada suara anak kecil ketawa-ketawa ya? Suaranya sih jelas banget dari dalam kamar ini. Loh, kok kosong? Tadi suara siapa dong? Singkat cerita, jam 12 siang, Andre beristirahat di lantai 1 sambil menyeduh kopi. Pak Joko. Halo Pak. Iya, halo Mas. Gimana kerjaannya? Udah ngopi belum? Ini saya baru ngamplas pintu Pak. Kalau ngopi udah Pak. Oh, Mas. Saya mau bilang sekali lagi, apapun yang di rumah saya jangan difoto-foto ya Mas. Waduh, tadi aku udah ngirim foto lagi ke Ricky. Kok Pak Joko bisa tahu ya? Iya Pak. Ya sudah kalau gitu Mas, silahkan dilanjut kerja lagi. Iya Pak. Setelah selesai istirahat, Andre melanjutkan pekerjaannya mengamplas pintu. Sampai tiba waktu asar, Andre kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Di hari kedua, seperti biasa, Andre mampir dulu ke rumah Pak Ian untuk mengambil kunci rumah Pak Joko. Singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Joko, Mas, Kok kayak ada yang manggil? Ah, mungkin cuma halu. Palingan kayak kemarin gak ada apa-apa. di hari itu, Andre mulai melanjutkan pekerjaannya mengamplas pintu yang ada di balkon. Namun tanpa disadari, ada seorang kakek-kakek yang berbusana serba hitam berdiri di samping gerbang rumah yang sejak awal terus memperhatikan Andre yang sedang bekerja. Setelah menyadari keberadaan si kakek, Andre kemudian menghampiri kakek tersebut. Ada apa Pak? Butuh uang tak? Ini saya ada sedikit rezeki buat Bapak. Oh, mau numpang duduk di situ? Ya silakan Pak. Saya mau lanjut kerja lagi. 1 jam berlalu, Andre menghentikan pekerjaannya untuk istirahat sejenak dan mencari makan siang. Tapi ia tak menyangka kalau kakek tersebut masih berada di teras rumah Pak Joko. Pak, mau makan? Ya udah, tunggu ya Pak. Nanti saya beliin. Bu, bungkus nasi 2 ya. Lauknya pakai telur dadar aja. Oh iya Mas, ditunggu bentar ya.
Ini mas nasinya. Iya Bu, makasih Bu. Setelah membeli nasi bungkus, Andre bergegas kembali ke rumah Pak Joko. Waduh, lupa nggak beli minum sekalian tadi. Mau putar balik juga tanggung. Ya udahlah, nanti mampir beli es teh dulu di depan. Mas, beli es teh jumbonya 2 ya Mas? Iya Mas. Ngomong-ngomong, Masnya kerja di mana? Anu Mas, saya kerja di rumah tingkat yang lantai 2, rumahnya Pak Joko. Oh, saya mau ngingetin aja Mas, kalau kerja di situ hati-hati. Soalnya yang dulu-dulu udah pernah kejadian 3 orang kecelakaan kerja terus meninggal Mas. Ada juga 5 orang yang kesurupan Mas waktu kerja di situ. Memang rumah itu termasuk bangunan baru 3 tahun yang lalu kalau nggak salah dibangun. Cuma udah banyak kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Kalau boleh tahu Mas, sebenarnya Pak Joko itu usahanya apa ya? Setahu saya, dulu Pak Joko pernah jualan di pasar Mas, tapi usahanya bangkrut. Ya mungkin sekarang usahanya bangkit lagi. Cuma masalah usahanya jualan apa, saya nggak tahu Mas. Soalnya Pak Joko itu sendiri orangnya agak tertutup. Oh gitu ya Mas? Iya Mas, tapi ada tetangga saya, ya baru-baru inilah, katanya pernah ngelihat Pak Joko di Tangerang Mas, naik sepeda, jualan es di depan SD. Berarti hebat banget ya Pak Joko. Cuma jualan es di depan SD, bisa punya rumah 2 lantai. Ini Mas, es tehnya. Makasih banyak Mas. Ini Pak, nasi sama minumannya. Kalau gitu saya tinggal ke atas dulu ya Pak. Tak lama dari Andre istirahat, tiba-tiba langit menjadi mendung dan turun hujan deras. Hujan-hujan gini enaknya bikin kopi sih. Bikin kopi dulu lah ke dapur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mas, Ngapain sih kamu ngikutin saya terus? Saya itu bukan bujangan lagi. Saya udah punya istri sama anak. Meski merasa ketakutan, Andre tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun waktu Andre mengamplas pintu, ia kembali mendengar suara berisik dari dalam kamar. Berisik banget. Suara apaan lagi sih ini di dalam kamar? Astagfirullahaladzim. Karena saking takutnya, Andre langsung lari keluar dan tancap gas pulang ke rumah saat itu juga. Keesokan harinya, Andre tetap pergi bekerja ke rumah Pak Joko demi menjaga nama baiknya dalam pekerjaan. Perasaan tadi kayak ada yang lewat deh. Biarin aja lah, fokus kerja aja biar cepet kelar. Capek banget dah punggung. Perut mulai keroncongan lagi. Istirahat dulu lah. Kalian nyobain mie ayam dekat sini, kayaknya enak. Kok kayak ada suara orang ngaji di depan teras? Pak, mau makan? Oh ya udah, kalau gitu saya tinggal dulu mau cari makan, Pak. Pak, mie ayamnya 1. Iya mas, Pak, mau nanya, kenal sama kakek-kakek yang pakai baju serba hitam nggak, Pak? Yang sering mondar-mandir di daerah sini, Pak. oh kenal mas, itu namanya Pak Sarip, umurnya sekitar 55 tahun. Mohon maaf, orangnya memang rada nggak waras mas. Rada nggak waras? Iya mas, ceritanya dulu setelah lulus sekolah, Pak Sarip disuruh mondok sama orang tuanya. Ya mungkin bukan karena kemauannya sendiri, pulang-pulang dari pondok malah jadi depresi. Sampai sekarang ini. Oh gitu, Pak. Lah masnya ini kerja di mana? Itu, Pak, kerja di rumah Pak Joko. Oh, hati-hati ya mas kalau kerja di situ. Lah emangnya kenapa, Pak? Di situ pernah ada 3 orang meninggal mas.
gara-gara kecelakaan kerja. Ada yang jatuh dari tangga, sama ada yang meninggal di toilet. Iya Pak. Oh iya, terus istrinya Pak Joko kemana ya Pak? Istrinya Pak Joko sudah almarhum Mas, waktu proses pembangunan rumah Pak Joko. Kalau nggak salah sih, pas proses bangun pondasi. Cuma meninggalnya istri Pak Joko tuh kayak nggak wajar gitu Mas. Mas, hati-hati, ini rumah orang pesugihan. Mendengar seperti itu, Andre berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, Andre melanjutkan pekerjaannya. Namun belum sampai waktu asar, Andre memilih untuk pulang lebih awal. Seperti biasa, Andre pergi ke rumah Pak Ian terlebih dulu untuk mengambil kunci. Di hari terakhir ini, Andre mentargetkan untuk bisa selesai sekitar jam 4 sore. Tapi karena kecapean, Andre malah ketiduran saat istirahat. Om, mainan saya om. Om, mainan saya om. Astagfirullahaladzim, kenapa aku mimpi anak kecil yang kulitnya hitam itu ya? Ini tanganku kenapa dah? Kok tiba-tiba gatel merah-merah gini? Perasaan nggak ada ulat bulu deh di sini. Saat itu, Andre bergegas ke kamar mandi untuk membasuh tangan dan mukanya. Namun ketika ia membuka pintu kamar mandi, Astagfirullah. Ya Allah, gini amat cobaan orang kerja. Mana kerjaan dikit lagi selesai. Masa iya aku harus pulang awal? Tanggung banget dah. Telepon Pak Ian aja lah. Siapa tahu Pak Ian mau nemenin di sini. Halo Pak Ian. "Ya Mas, ada apa?" Bisa kesini sebentar nggak Pak? Nemenin saya kerja. "Waduh, saya lagi ada urusan Mas. Mungkin habis maghrib saya bisa ke sana. Sekalian bayar kekurangannya." Oh gitu. Ya udah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tak mau, Andre melanjutkan pekerjaannya seorang diri sampai selesai. Singkat cerita, pekerjaan Andre pun selesai. Ia lalu menunggu Pak Ian di teras rumah. Semua pintu sama jendela yang di lantai 2 udah saya cat ulang Pak. "Oh iya Mas, makasih banyak ya. Ini uang kekurangannya Mas." Iya Pak, sama-sama. Kalau gitu saya permisi pamit pulang dulu Pak. "Ya Mas, hati-hati." Om, mainan saya om. Om, mainan saya om. Ya Allah, kenapa mimpi anak kecil itu lagi? Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Bun, lihat apa yang ayah bawa. Uang dari mana itu ya? Ini uang dari Aceng Bun. Tadi sore dia kemari buat balikin uang kita. Totalnya 45 juta. Ada apa lagi Ceng kemari? Chris, aku kesini mau pinjem uang lagi buat proyek baruku, Chris. Oh, butuh berapa emangnya? Kali ini agak cukup gede sih, sekitar 500 juta. Hah? 500 juta? John, gudang sebelah udah diberesin belum? Udah Pak, tadi dibersihin sama si Yudi. Oh, ya udah kalau gitu. Lanjutin kerjanya, John. Iya Pak. Halo Pak Krisna. Iya, halo Pak. Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak Krisna, saya mau tanya masalah orderan saya. Sudah 2 minggu kok, belum nyampe-nyampe ya? Apa barangnya lagi kosong atau gimana Pak? Sebelumnya mohon maaf Pak, kalau ada keterlambatan pengiriman. Soalnya bulan ini orderan kami meningkat dari hari biasanya Pak. Jadi kami antar sesuai urutan, tapi kami usahakan barang Bapak diantar secepatnya kok. Oh gitu ya? Ya udah Pak, makasih banyak informasinya. Sama-sama Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kemari, ada apa, Ceng? Nggak ada apa-apa, Kris. Pengen main, sekalian silaturahmi. Kan aku udah lama nggak kesini. Oh, gimana kabarnya, Ceng? Alhamdulillah, baik. Kamu sendiri gimana, Kris? Alhamdulillah, baik juga, Ceng. Aku lihat-lihat, kamu sekarang udah sukses, Kris. Usaha apa emangnya sekarang? Usaha retail aja sih, Ceng. Udah ada beberapa toko sekarang. Oh alah, pantesan. Oh ya, Kris, kamu ada uang dingin nggak? Uang dingin? Buat apaan, Ceng? Kamu jangan salah paham dulu ya, Kris. Aku kesini bukan bermaksud berhutang. Kalau uang, aku juga ada. Cuma masalahnya, sekarang aku butuh dana untuk ngembangin proyekku yang lagi aku kerjain, Kris. Emang butuh berapa duit sih, Ceng? Nggak besar-besar amat kok. Cuma 30 juta aja. Kalau segitu sih ada. Cuma aku nggak bisa ngasih langsung. Aku harus izin dulu ke istriku. Soalnya ini uang usaha, Ceng. Oh ya nggak apa-apa. Nanti kalau emang boleh, kabarin aku lagi, Kris. Oke, siap. Bun, aku mau ngomong sesuatu, Bun. Ngomong masalah apa ya? Itu, uang dari profit usaha boleh aku pakai nggak? Buat apa ya? Anu, Bun, tadi sore temenku Aceng main ke sini. Dia minta tolong ke ayah kalau dia lagi butuh uang untuk ngembangin proyeknya. Gimana, Bun? Boleh nggak? Emangnya dia mau pinjem uang berapa ya? Ya, sekitar 30 jutaan lah, Bun. 30 juta. Terus usaha kita gimana ya? Kan masih ada tabungan, Bun. Tapi teman ayah bisa dipercaya nggak? Si Aceng tuh temen deket ayah dulu. Jadi udah kayak saudara, Bun. Oh, kalau memang teman ayah bisa dipercaya ya nggak apa-apa. Halo, Ceng. Iya, Kris. Gimana? Boleh apa nggak? Boleh, Ceng. Ini aku transfer aja. Apa kamu yang datang ke rumahku? Transfer aja, Kris. Soalnya aku lagi di luar kota ini. Oh, gitu. Ya udah aku transfer, Ceng. Iya, Kris. Mungkin 1 bulan lagi aku ke rumahmu buat balikin uangnya. Santai aja, Ceng. Sebelumnya, makasih banget, Kris. Udah mau bantu proyekku. Iya, Ceng. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Ceng, proyeknya? Lancar? Alhamdulillah lancar, Kris. Ini aku kesini mau nepatin janjiku, balikin uang pinjaman kemarin. Loh, kok cepet, Ceng? Baru juga 2 minggu. Katanya kemarin jarak sebulan mau balikin. Iya nih, kebetulan aja proyeknya cepet selesai. Oh alah, bagus dong berarti. Ini uangnya, Kris. Totalnya 45 juta. Kok banyak banget, Ceng? Bukannya kemarin kamu pinjem cuma 30 juta? Iya, aku tahu kok. Emang sengaja aku tambahin. Tapi aku nggak minta loh, Ceng. Nggak apa-apa, terima aja, Kris. Sebagai tanda terima kasihku karena kamu udah bantuin proyekku. Oh, ya udah. Kalau gitu aku terima ini, Ceng. Makasih banget, Ceng. Udah dikasih bonus. Iya, sama-sama, Kris. Kalau gitu aku pamit pulang dulu, Kris. Loh, kok buru-buru amat, Ceng? Iya nih, soalnya ada urusan lain yang harus aku selesain, Kris. Oh gitu. Ya udah, Ceng. Hati-hati di jalan. Bun, lihat apa yang ayah bawa. Uang dari mana itu ya? Ini uang dari Aceng, Bun. Tadi sore dia kemari buat balikin uang kita. Totalnya 45 juta. Loh, kok banyak banget ya? Bukannya dia kemarin pinjam 30 juta aja. Bener, tapi kata dia yang 15 jutanya sebagai tanda terima kasih. Berarti kita untung dong ya? Iya, Bun. Ayah juga nggak nyangka dia ngasih lebihan banyak banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi, Ceng, kemari? Anu, Kris. Aku kesini mau pinjem uang lagi buat proyek baruku, Kris. Oh, butuh berapa emangnya? Kali ini agak cukup gede sih. Sekitar 500 juta. Hah? 500 juta? Tenang aja, Kris. Bakal aku balikin tepat waktu kok. Bukan itu masalahnya, Ceng. Duit 500 juta itu duit dari mana? Soalnya aku nggak pegang uang cash gede itu. Ayolah, Kris, bantu aku kali ini aja. Nanti aku kasih bonus lagi deh kalau sudah cair. Ya udah deh. Nanti aku coba usahain lagi, Ceng.
Bun, tadi si Aceng kesini lagi. Katanya dia mau pinjam uang lagi ke kita buat proyek barunya. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting kan dia bisa dipercaya dan balikin uangnya tepat waktu. Iya Bun, tapi masalahnya kali ini dia pinjemnya agak besar Bun. Emangnya dia mau pinjam uang berapa? Sekitar 500 juta Bun. Hah, 500 juta? Kan nggak. Kalau uang segitu Bunda nggak izinin, mau dikemanain usaha kita nanti? Tapi Bun, kalau kita pinjemin si Aceng, kita bakalan untung banyak Bun. Yang duit kemarin aja dari 30 juta jadi 45 juta. Tetep Bunda nggak mau kalau sampai ganggu usaha kita. Gimana kalau kita ngadain sertifikat tanah aja Bun? Jadi nggak sampai mengganggu keuangan usaha kita. Terserah ayah aja deh, yang penting uangnya harus balik. Keesokan harinya, Krishna pergi menuju Pegadaian untuk mendapatkan uang secara cepat dengan menggadaikan sertifikat tanah miliknya. Ini Ceng uangnya, totalnya 500 juta. Bisa dihitung dulu, takutnya nanti kurang. Nggak usah, aku percaya kok sama kamu Kris. Mungkin 2 bulan lagi aku baru bisa balikin uangmu. Iya Ceng, kalau boleh tahu proyek di mana sih? Di Jawa Timur Kris. Oh, semoga proyeknya lancar Ceng. Makasih Kris doanya. Kamu juga semoga usahanya tambah sukses. Singkat cerita, 2 bulan sudah berlalu, namun Aceng tak ada kabar sama sekali. Ini kenapa ya? Tumben si Aceng nggak ada kabar. Katanya mau balikin uang setelah 2 bulan. Udah hampir 3 bulan loh ini. Di WA juga nggak dibales. Apa aku telepon aja ya? Halo Ceng, gimana proyeknya? Katanya mau balikin uangnya. Dihubungin kok susah banget kamu Ceng. Iya Kris, sebelumnya aku minta maaf. Belum bisa balikin uangmu sekarang. Soalnya proyekku lagi ada masalah Kris. Maksudnya masalah gimana Ceng? Mending kamu main aja ke sini, biar enak aku ngejelasinnya. Ya udah, nanti sore aku ke tempatmu Ceng. Gimana Ceng? Ada masalah apa di proyekmu? Jadi ceritanya gini Kris, proyekku yang di Jawa Timur itu kan kerjasama dengan orang Tuban. Cuma proyek baru dikerjain setengah, orangnya malah kabur. Bahkan gaji para karyawan pun gak dibayar. Makanya sekarang aku belum bisa balikin uangmu. Lah terus gimana dong? Masa aku bilang ke istriku kalau uangnya dibawa kabur? Kan gak mungkin. Ya mau gimana lagi Kris? Mau gak mau, kita harus cari orang yang namanya Pak Joko ke Tuban. Soalnya bukan uangmu aja yang dibawa kabur, tapi uangku juga. Ya udah, kapan kita ke Tuban? Secepatnya Kris, kalau bisa ya hari ini. Oke, kalau gitu aku bawa 1 orang lagi ya, buat nemenin perjalanan kita. Di hari itu, Aceng, Krishna, dan Benny berangkat menuju Tuban, Jawa Timur untuk mencari Pak Joko. Singkat cerita, setelah 1 hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di kota Tuban. Permisi Pak, mau numpang nanya, Bapak kenal Pak Joko nggak? Ini alamatnya Pak. Kalau alamat ini sih, saya tahu mas. Cuma ini alamat rumah kosong yang udah lama nggak ada penghuninya mas. Terus, setahu saya, di desa ini tuh nggak ada yang namanya Pak Joko. Aduh, berarti aku kena tipu ini. Emang ada apa ya mas? Nggak apa-apa Pak, ya udah kalau gitu Pak, terima kasih banyak. Iya mas, sama-sama. Gimana Ceng, Bapak tadi tahu alamatnya? Anu Kris, kayaknya kita udah kena tipu. Kok bisa sih Ceng kena tipu? Ya, alamat yang mau kita tuju ternyata itu alamat palsu, cuma rumah kosong. Dan di desa ini nggak ada yang namanya Pak Joko. Emang nggak ada surat SK-nya apa proyek pembangunanmu itu? Ya ada Kris, tapi feelingku sih SK-nya juga dipalsukan. Lah terus gimana ini? Nggak mungkin aku pulang ke rumah dengan tangan kosong. Gimana kalau istriku nanyain uangnya? Mending untuk sementara waktu kamu tinggal di rumahku aja Kris, sambil kita nyari solusi agar uang kita balik. Kalau kalian memang pengen uangnya balik cepet, aku punya kenalan yang bisa. Beneran Ben, dia bisa balikin uang kita? Ya beneran, asal kalian berani aja. Maksudnya berani gimana Ben? Ya pokoknya kalian berani atau enggak, nanti biar dijelasin sama orangnya langsung. Gimana Ceng, kita coba atau enggak nih? Ya coba aja dulu Kris, barangkali berhasil, kan lumayan. Ya udah Ben, kita berani. Terus orangnya di mana? Orangnya di Jawa Tengah. Nanti kalau mau ke sana, aku tunjukin alamatnya. Oke, sekarang aja kalau gitu, biar kita nggak buang-buang waktu. Saat itu juga, mereka pergi ke Jawa Tengah untuk mencari solusi agar uang mereka bisa kembali.
ini bener rumahnya Ben? Iya bener kok, aku masih inget waktu nganterin temanku dulu ke sini. Emang kenapa, Chris? Nggak apa-apa, cuma agak aneh aja gitu. Rumahnya di tengah hutan gini. Oh, ya udah ayo kita masuk. Kalian dari mana? Dan tujuan kalian kemari apa? Begini Mbah, saya dan teman saya baru saja kena tipu Mbah, dan uang kami dibawa kabur. Jadi kami pengen uang kami bisa balik lagi Mbah. Oh gitu, saya sih bisa bantu. Tapi apa kalian siap menanggung resikonya? Emang apa Mbah resikonya? Yang jelas, kalian akan menanggung dosa jika melakukan perbuatan ini. Mending kalian pikir-pikir dulu aja. Siapa tahu kalian mendapatkan jalan keluar yang lain. Nggak apa-apa deh Mbah, yang penting duit kita bisa kembali Mbah. Ya sudah, kalau kalian memang nekat ingin melakukan ritual ini, pokoknya resiko kalian yang tanggung sendiri. Saya nggak ikut-ikutan, karena niat saya cuma bantu kalian. Iya Mbah, terus apa yang harus kami lakukan Mbah? Sebelum kalian melakukan ritual, kalian siapkan dulu uang 30 juta untuk membeli semua persiapan yang diperlukan. 30 juta Mbah? Iya, kalau kalian mau beli sendiri bahan-bahannya juga nggak apa-apa. Nanti saya kasih catatannya apa aja yang perlu dibeli. Tapi untuk saat ini kami nggak bawa uang segitu banyak Mbah. Mungkin nanti kami balik lagi Mbah ke sini. Oh ya nggak apa-apa, terserah kalian siapnya kapan. Ceng, ini gimana? Aku udah nggak ada duit lagi nih. Sama Chris, uangku juga udah dibawa kabur semua. Aduh, masa kita jauh-jauh ke sini nggak ada hasilnya sih? Kenapa nggak kamu gadein dulu mobilmu ini, Chris? Kan nanti kalau uangmu udah balik, bisa kamu bayar lagi itu mobil. Iya sih, tapi ini mobilku satu-satunya, Ceng. Terserah kamu sih, Chris. Kalau kita nyoba ritual ini, ada peluang duit kita balik. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak nyoba ya, kita pulang nggak bawa apa-apa. Ya udah deh, kita nekat aja. Udah tanggung ini. Biar ku telepon dulu deh temanku. Kebetulan dia punya usaha jual beli mobil. Halo Bob. Iya Chris, ada apa Chris? Gini Bob, ceritanya aku sekarang lagi butuh uang. Jadi aku mau gadein mobilku ke kamu. Cuma mobilnya belum bisa aku antar sekarang. Soalnya aku lagi di luar kota. Kira-kira kamu bisa bantu nggak? Bisa Chris, bisa. Emang mobilmu merek apa Chris? Mobil Brio tahun lama sih. Tapi mesinnya masih bagus kok Bob. Terus kamu mau minta harga berapa Chris? 50 juta aja Bob. Kalau 50 juta, aku nggak berani Chris. Soalnya itu mobil tahun lama. Gimana kalau 35 juta aja? 35 juta ya? Iya, kalau memang kamu mau, aku bisa transfer uangnya sekarang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu uangnya aku transfer ya Chris. Iya Bob. Ini Mbah uangnya, totalnya 30 juta. Uangnya saya terima, tapi apa kamu sudah siap menanggung semua resikonya? Sudah Mbah, yang penting uang 500 juta saya kembali Mbah. Baik, untuk ritualnya akan kita mulai minggu depan. Sekarang, salah satu dari kalian harus ada yang melakukan puasa 7 hari berturut-turut dan tidak boleh putus. Saya aja Mbah yang puasa. Oke, kalau gitu mulai hari ini kalian tinggal dulu di sini selama proses ritual berlangsung. Iya Mbah. Ini persyaratannya sudah lengkap, kita tinggal berangkat aja. Tapi kamu udah siap belum? Siap Mbah. Oh iya, selama ritual nanti akan ada banyak ujian. Kamu harus kuat sampai Ratu Blorong datang. Dan ingat, nanti kamu akan ditinggal sendirian di tengah hutan. Jadi, kamu jangan lari. Karena kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, saya nggak tanggung jawab. Iya Mbah. Kalau gitu, sekarang kalian ikuti saya dari belakang. Malam itu, mereka berangkat menuju tempat ritual yang berada di tengah hutan. Nanti kamu duduk di sini aja, jangan pindah tempat. Terus, wirid yang sudah saya kasih ke kamu, itu dibaca terus ya. Iya Mbah. Ya sudah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Pokoknya, apapun yang terjadi jangan sampai lari. Baik Mbah. Chris, semoga sukses ritualnya. Oh iya Ceng. Tak lama dari mereka meninggalkan Krishna sendirian, terdengar suara misterius yang tak diketahui sumbernya. Aku harus kuat, apapun yang terjadi, aku harus kuat. Loh, ini kenapa kok goyang-goyang?
Selang beberapa menit kodok itu menghilang. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Kamu pilih yang mana? Karung emas atau anak ini? Itu kan anakku. Kenapa anakku yang harus dikorbankan? Padahal semua ini aku lakukan demi keluarga. Gak mungkin aku mengorbankan anakku. Kamu pilih yang mana? Karung emas atau anak ini? Aku pilih anak itu. Gimana? Kamu sudah ketemu sama Ratu Blorong? Sudah, tapi kenapa Mbah nggak bilang kalau anak saya yang akan dikorbankan? Loh, kan sebelumnya saya sudah bilang kalau resiko kamu yang tanggung. Tapi kalau dari awal saya tahu anak saya yang jadi tumbal, saya nggak bakal mau ngelakuin ritual ini. Pokoknya saya mau uang 30 juta saya kembali, Mbah. Ya nggak bisa lah, kan udah dibelikan untuk semua persiapan ritual. Gimana sih? Pokoknya saya nggak mau tahu, uang itu harus balik, Mbah. Udah, Chris, udah. Jangan marah-marah. Kita coba jalan keluar yang lain aja, Chris. Di hari itu, Krishna begitu kecewa karena uangnya tak bisa kembali. Sampai akhirnya, mereka pun terpaksa pulang ke rumah masing-masing. Aduh, gimana ini? Kalau Bunda sampai tahu uangnya dibawa kabur, terus mobilnya juga udah aku gadein. Ah, udahlah, apapun yang terjadi aku pasrah aja. Bunda. Loh, di kamar juga nggak ada. Pada kemana ya orang-orang? Kok sepi banget ini rumah? Ah, itu mungkin Bunda baru pulang. Loh, Bapak siapa ya? Perkenalkan, saya Hasan, Pak. Oh, ada urusan apa ya Bapak kemari? Saya kesini cuma mau mengantarkan surat ini, Pak. Surat apa itu, Pak? Surat dari pengadilan agama, Pak, atas nama istri Bapak Krishna.